Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Pengaruh Pemilihan Makanan Terhadap Status Gizi, yang beranggotakan Hafiz, Naswa, Intan, Fatia, Zona, dan Umela. Status gizi adalah sebuah kondisi yang ditentukan oleh tingkat kebutuhan fisik terhadap energi dan zat-zat gizi yang didapatkan dari asupan makanan dengan dampak fisik yang dapat diukur. Status gizi merupakan salah satu indikator baik buruknya penyediaan makanan sehari-hari. Selain itu, juga sebagai bentuk ekspresi dari kondisi keseimbangan yang dipresentasikan dalam bentuk variabel tertentu. Status gizi remaja merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian khusus sebab pengaruhnya besar dalam menentukan pertumbuhan dan perkembangan. Status gizi selain dipengaruhi oleh faktor status kesehatan, pengetahuan, ekonomi, lingkungan, dan budaya juga dapat dipengaruhi oleh pola konsumsi energi dan protein. Faktor yang mempengaruhi status gizi yaitu ada dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu pendapatan, di mana masalah gizi akibat kemiskinan dapat dilihat dari tingkat ekonomi keluarga dan daya beli yang dimiliki keluarga tersebut. Selanjutnya ada pendidikan, di mana pendidikan gizi merupakan suatu proses untuk mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku orang tua atau masyarakat agar menjadi status gizi yang baik. Selanjutnya pekerjaan, di mana pekerjaan merupakan hal yang harus dilakukan untuk memenuhi kehidupan keluarga. Bekerja umumnya memerlukan waktu yang banyak. Bagi ibu-ibu, bekerja dapat berpengaruh terhadap kehidupan keluarga. Yang terakhir yaitu budaya, di mana budaya memiliki ciri khas yang dapat mempengaruhi perilaku dan kebiasaan masyarakat. Yang kedua ada faktor internal, yaitu usia, di mana usia dapat mempengaruhi kemampuan atau pengalaman orang tua dalam memberikan nutrisi pada anak balita. Selanjutnya kondisi fisik, di mana mereka yang sakit sedang dalam proses penyembuhan atau lanjut usia memerlukan pangan khusus karena kesehatan mereka yang buruk. Bayi dan anak-anak yang kesehatannya buruk sangat rentan karena pada periode ini kebutuhan zat gizi digunakan untuk pertumbuhan yang cepat. Yang terakhir infeksi, di mana infeksi dan demam dapat mengurangi nafsu makan atau menyebabkan kesulitan dalam menelan dan mencerna makanan. 3 tema besar yang mempengaruhi pemilihan makanan yaitu 1. Pengaruh sosial dan lingkungan terhadap pilihan makanan. 2. Pengaruh psikologis terhadap perilaku makan. 3. Profil perilaku makan. Survei menemukan bahwa mahasiswa yang terpapar pengaruh modeling yaitu memiliki keluarga dan teman yang jarang mengonsumsi minuman ringan, peraturan keluarga yang lebih ketat, kontrol perilaku yang dirasakan lebih besar, dan kepercayaan diri cenderung kecil untuk mengonsumsi minuman ringan atau energi. Remaja untuk mengeksplorasi hubungan antara kompetensi makan dan pilihan makanan, mereka menemukan bahwa kompetensi makan yang lebih baik dikaitkan dengan frekuensi makan yang lebih banyak, asupan buah-buahan dan sayur-sayuran yang lebih tinggi, dan pola makan keluarga yang lebih sehat. Temuan ini selaras dengan penelitian sebelumnya, misalnya lebih sedikit peraturan rumah tangga yang mengatur makanan dan ketersediaan makanan padat energi yang gratis di toko dan di rumah berdampak positif terhadap obesitas pada anak-anak dan remaja. Selain itu, penelitian lain menemukan modeling menjadi pengaruh penting di mana orang tua yang mengonsumsi banyak buah dan sayur cenderung memiliki anak yang juga menunjukkan asupan buah dan sayur yang tinggi. Pengaruh sosial dan lingkungan terhadap pemilihan makanan. Pemilihan makanan dapat dipengaruhi oleh populasi setempat. Pada pemilihan makanan, faktor yang mempengaruhi antara lain adalah faktor sosial berupa keadaan suasana hati dan informasi yang diterima. Terdapat penelitian yang mengungkapkan bahwa para remaja banyak mengonsumsi berbagai jenis makanan saat mereka bersama grup pertemanannya dibandingkan dengan orang tua mereka. Selain itu, juga terdapat penelitian yang mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi pilihan makanan adalah daya tarik jenis makanan, ketersediaan waktu bersama orang tua, ketersediaan pangan, pengaruh orang tua pada perilaku makan, manfaat makanan, faktor situasi spesifik, mood, citra tubuh, kebiasaan, biaya, media, dan keyakinan akan vegetarian. Pengaruh psikologis terhadap perilaku makan. Kontrol perilaku yang dirasakan
persepsi kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku, dan kepercayaan diri ditemukan secara statistik, memprediksi perilaku makan dalam beberapa penelitian yang melibatkan mahasiswa dan dewasa muda. Sehubungan dengan asupan sayur-sayuran, studi cross-seksional oleh Menozzi dan rekannya menemukan bahwa niat dan kontrol perilaku yang dirasakan menjelaskan 68% konsumsi sayur-sayuran pada siswa Italia. Senada dengan itu, menggunakan desain cross-seksional, Denlis dan kawan-kawan menemukan bahwa mahasiswa dengan kontrol perilaku, kepercayaan diri, dan norma subjektif yang lebih tinggi cenderung tidak mengonsumsi minuman ringan. Rendahnya tingkat kepercayaan diri mengenai kapasitas mengenyangkan makan juga dikaitkan dengan konsumsi energi yang lebih tinggi di kalangan dewasa muda dalam penelitian yang dilakukan oleh Scott dan rekannya. Akhirnya, Dimmock dan rekannya menyarankan bahwa kualitas motivasi seperti yang digambarkan dalam teori penentuan nasib sendiri cenderung mempengaruhi proses kognitif sehingga mereka yang memiliki jenis motivasi terkontrol akan rentan terhadap konsumsi makanan yang menyenangkan tetapi tidak sehat setelah berolahraga. Teori perubahan perilaku, termasuk teori perilaku terencana, teori kognitif sosial, dan teori penentuan nasib sendiri tampaknya berguna untuk memahami proses yang mendasari perilaku makan. Intervensi yang dirancang untuk memperbaiki perilaku makan dapat didasarkan pada teori-teori tersebut di masa depan dengan tujuan untuk memastikan sebab dan akibat. Profil perilaku makan. Studi Corvus Dalton dan rekannya pada peserta wanita yang direkrut dari kampus universitas menemukan fenotip rasa kenyang rendah yang ditandai dengan tingkat metabolisme istirahat yang tinggi, tingkat sinhibisi yang lebih besar, yang juga melaporkan kontrol yang lebih rendah terhadap pengidam makanan. Orang-orang yang ditandai dengan fenotip rasa kenyang yang rendah juga mengonsumsi lebih banyak energi. Sejalan dengan itu, Sarmugam dan Worsley mengidentifikasi 3 tipe individu dalam kaitannya dengan perilaku makan: terlibat impulsif, tidak terlibat, dan rasional sadar kesehatan. 2 tipe pertama melaporkan sering mengonsumsi makanan cepat saji, makanan siap saji, atau makanan ringan dan cemilan asin dibandingkan dengan tipe rasional yang sadar kesehatan. Sarmugam dan Worsley mengusulkan beberapa strategi lingkungan atau supermarket untuk menargetkan dan melibatkan 2 tipe individu yang rentan terhadap kebiasaan makan yang tidak sehat. Hal ini termasuk inisiatif beragaran rendah untuk menarik mereka yang tidak terlibat dan isyarat atau petunjuk pemasaran di dalam toko, yaitu tampilan di ujung lorong. Untuk mempengaruhi kelompok impulsif yang terlibat, mereka juga menemukan bahwa individu yang impulsif yang sangat bergantung pada saus dan campuran yang sudah jadi, yang mungkin mengidentifikasikan kurangnya keterampilan memasak. Jadi, kesimpulannya adalah, oleh karena itu, intervensi pola makan yang sehat sebaiknya dilakukan dengan mempromosikan penggunaan makanan olahan yang lebih sehat, seperti sayuran kaleng dan beku serta kacang-kacangan dalam masakan, daripada berfokus pada memasak dari awal menggunakan bahan-bahan segar. Penelitian lain menemukan bahwa hasil utama dari intervensi keterampilan memasak adalah peserta belajar cara membuat makanan sehat dari awal yang enak dan hemat waktu. Pentingnya makanan menjadi lezat ditekankan oleh Wittgen dan Gallegos. Perolehan keterampilan memasak dapat mengubah cara pandang terhadap makanan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.